GIMB itu hadir sudah tahun 2013. Jadi, berdirinya itu tahun 2013 dan fokusnya memang ke entrepreneur gitu, kan namanya juga Gerakan Indonesia Muda Berbisnis ya, GIMB gitu. Jadi dulu saya itu punya kepikiran pengen mengajak teman-teman, termasuk di dalamnya anak-anak muda gitu ya, untuk berani memulai, berwirausaha gitu. Karena tahun-tahun itu memang, eee, sudah banyak yang berani berwirausaha, tapi anak-anak mudanya itu masih banyak yang, ragu gitu untuk memulai usaha. Jadi 2013 itu saya berpikiran gimana caranya ini kumaha anak-anak barudak ngora teh atau anak-anak muda itu mau berani berwirausaha gitu. Makanya saya bikin GIMB ini ya, untuk itu, gimana caranya by system ya, bagaimana by system teman-teman yang, anak-anak muda ini bisa mau berani berwirausaha. Karena memang usaha ini kan biasanya ada 2 gitu. Tadi ya kalau kalau kita bicara tentang KPP itu kan biasanya sekarang kebanyakan orang-orang yang pengusaha itu atau orang-orang yang mau usaha itu KPP heula gitu, baru mau wirausaha gitu. Nah gimana GIMB hadir itu justru tidak usah KPP dulu, tapi direncanakan gitu. Dulu makanya sempat saya di HIPMI, saya kebetulan kan aktif di HIPMI juga, saya bikin namanya, HIPMI Kampus. Tujuannya adalah memang itu, jadi usaha itu, apa namanya, bukan kepepet, usaha itu bukan sudah cari kerja ke mana-mana baru mau berwirausaha, tapi usaha itu memang direncanakan, jadi pilihan lah intinya. Nah itu yang, saya bawa ke teman-teman, anak-anak muda termasuk yang di kampus, gimana caranya si si wirausaha ini bukan, pilihan akhir, tapi, menjadi pilihan yang menjadi salah satu pilihan gitu, bisa bekerja, bisa wirausaha. Kan sekarang kebanyakan itu kan anak-anak muda ini misalnya kalau kalau dia mau apa namanya, setelah lulus kuliah itu nyari nyari pekerjaan dulu kan, setelah pekerjaan nggak dapat baru wirausaha setelah kepepet gitu. Walaupun itu juga sah-sah aja, tapi sebenarnya saya pengen anak muda ini justru memulai dengan perencanaan gitu, menjadi wirausaha itu menjadi pilihan. Alhamdulillah sih sampai saat ini di 2025 ini sudah, apa namanya, juga sudah cukup berkembang. Sekarang anak-anak muda itu kalau kita tanya, apalagi di sekolah-sekolah bisnis ya, di BINUS misalnya atau di SBM ITB atau di TELU gitu, sekarang udah agak beralih tuh alhamdulillah, udah mungkin 50-50 atau bahkan lebih orang anak-anak muda ini sekarang bisa menentukan bahwa saya itu berani, untuk mau berwirausaha gitu. Kalau dulu kalau saya tanya dulu di anak-anak kuliah ya tujuan mereka itu bekerja gitu, tapi sekarang nih 2025 ini, kalau kita survei gitu ya, mungkin lebih dari 50% teh kalau kalau kita tanya nanti setelah kuliah mau apa, itu berwirausaha gitu, alhamdulillah gitu. Karena memang ya itu tujuan tujuan dulu kan, GIMB itu termasuk yang mungkin para pelaku apa namanya, penggiat untuk mengajak berwirausaha itu ya di Indonesia itu masih sangat kekurangan para pengusahanya gitu. Kalau di survei terakhir kan sekarang mungkin masih di 3-4% gitu ya dari jumlah penduduk kita yang berwirausaha. Sedangkan negara-negara maju itu Amerika termasuk Singapura itu bahkan Malaysia itu lebih dari 10% para pengusahanya sehingga berpengaruh kepada tingkat ekonomi negaranya juga gitu. Jadi itu yang, mudah-mudahan harapan kita ini kita mulai lagi setelah kita bergelut kemarin 3 tahun terakhir ya Pak Ian. Saya pengen, Iya, balik lagi ke visi kita ini mengajak teman-teman, untuk bagaimana mengembangkan wirausaha ini, karena ini sangat penting gitu ya. Jadi kalau saya lihat, eee, pengusaha ini ya ini salah satu cara ya, salah satu cara untuk bagaimana kita bisa dalam tanda kutip "secara duniawi" bisa banyak berkembang dan punya, kekayaan ya mau nggak mau harus di wirausaha gitu. Kalau dalam bekerja kan mungkin tidak kan ya, tapi kalau sudah ada takarannya lah kalau bekerja ya pendapatannya segini gitu. Kalau berwirausaha itu ya potensinya jauh lebih besar dan kadang tidak terukur gitu, bahkan bisa jadi kalau kita ketemu lompatannya, ya kita bisa, luar biasa gitu. Nah mungkin satu juga ya, jadi kenapa,
berwirausaha itu kadang terombang ini ya, apa, fluktuasi gitu. Fluktuasi itu, eee, kadang naik, kadang turun, turunnya juga turun banget, naiknya nah kita itu sebenarnya kalau mau sukses katanya ada beberapa, apa namanya, survei data bahwa kalau kita mau sukses itu memang kita itu nanti dihadapkan akan mendapatkan satu lompatan gitu. Jadi orang-orang yang sukses sekarang itu dia tuh dapat lompatannya, dapat apa, momentumnya gitu. Dan itu kadang tidak bisa dikira-kira kapan kita itu mendapatkan momentum itu. Apa namanya, momentum bahwa, ya kita pun akan dapat jadi saya lihat ya, misalnya kayak Sandi Uno gitu, momentumnya kan dulu di 98 gitu. Dan setiap, termasuk Khairil Tanjung dan beberapa pengusaha-pengusaha itu, mereka itu menemukan momentum-momentumnya, lompatannya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita istiqomah, kita berusaha terus gitu ya, nanti itu sebenarnya kita akan, mendapatkan satu momentum yang itu apa, menjadi apa namanya, salah satu step untuk kita jauh lebih lebih sukses gitu. Jadi ternyata orang-orang sukses itu mendapatkan atau mengeluarkan momentum-momentum itu. Tapi mereka itu tidak akan dapat kalau tidak konsisten gitu. Jadi misalnya kalau wirausaha, termasuk juga di bekerja sebenarnya ya. Kalau bekerja kita bagus, konsisten gitu, itu akan dapat momentum-momentum yang mungkin itu di luar dugaan kita gitu. Nah, termasuk apalagi di wirausaha yang mungkin momentumnya akan blooming-nya lebih besar gitu. Nah, itu momentum itu bisa didapat kalau kita memang, konsisten gitu berwirausaha. Karena sekarang kan kebanyakan usahanya itu kadang setengah-setengah, terus kadang ini, kadang itu ya, tidak tidak maksimal di situ gitu, tidak ini. Ya itu yang, eee, menjauhkan kita dari momentum. Sebenarnya momentum itu ada kalau kita ya itu terus berusaha gitu, terus fokus gitu, konsisten ya di situ. Nanti ada satu momentum itu yang membawa apa namanya, kita itu bisa jauh lebih, berhasil gitu. Nah itulah kita tuh lagi menunggu momentum itu bagi mereka yang memang sekarang lagi konsisten untuk berwirausaha. Nah, mungkin itu aja dari saya sebagai pembuka, Coach Ian. Hatur nuhun ya sudah terus membersamai JIMB ini. Insya Allah Pak Ian kita bisa ini lagi, apa, konsisten lagi lah kita nanti bisa bikin beberapa program juga gitu yang kira-kira ini kita bisa, kembangkan juga di GIMB Academy sehingga nanti, apa namanya, harapan kita ya itu banyak lahirlah pengusaha-pengusaha gitu. Dan saya yakin kalau banyak lahir pengusaha-pengusaha itu ya kita sebagai sebagai nanti fasilitatornya juga akan terus, berkembang gitu, seiring dengan kita bisa banyak mengajak orang untuk, memulai berani berwirausaha. Nah, kalau problematika ya, kalau judul hari ini kan nanti, bisa sharing-nya nah, sharing ini mungkin akan kita rutinkan. Jadi tujuannya adalah bukan hanya kita menyampaikan, apa namanya, materi, tapi gimana caranya nanti membuka, ruang, tanya jawab ataupun diskusi ya bagi teman-teman yang kira-kira bisa, apa yang bisa didiskusikan gitu. Karena insya Allah nanti dari Coach Ian, nanti Pak Umar atau Pak Ajat nanti bisa sharing-sharing juga untuk, bagaimana kita bisa tumbuh bersama lah gitu. Terima kasih, segitu aja Teh Lia ya. Atur nuhun, nanti saya ikut menyimak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.